Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang topik mengenai pengalokasian FOH ke final product atau finished goods, yakni tema activity based costing atau ABC. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk video materi part atau bagian yang ketiga. Di video materi bagian ketiga ini kita akan membahas satu ilustrasi kasus secara lengkap dan komplit serta komprehensif terkait dengan penerapan activity based costing dalam hal pengalokasian biaya overhead ke produk. Dan pembahasan kita nanti juga akan melakukan komparasi atau perbandingan antara activity based costing dengan traditional costing. Oke, kita mulai ya. Nah, ilustrasi kasus kali ini kita akan ambil dari buku Pak Carter, edisi 14 untuk chapter 14 tentang activity based costing. Judul perusahaannya adalah Jewel Company. Jadi ada satu perusahaan namanya Jewel Company. Dan di exhibit 14 strip 2 di sini diberikan informasi mengenai summary atau rangkuman terkait data produksi untuk Jewel Company. Kita lihat summary atas data produksi di satu periode. Periodenya ini adalah tahunan berarti karena ini most recent years. Jadi kita lihat data terkait dengan proses produksi yang sudah dilakukan oleh Jewel Company. Jadi Jewel Company ini memiliki atau memproduksi dua jenis produk, yaitu common dan special. Untuk tahun ini jumlah kuantitas unit yang diproduksi untuk produk common ada 98.000 unit. Kemudian untuk produk spesial itu ada 200 unit. Jadi cukup mencolok ya, perbedaannya cukup jauh antara kuantitas unit yang diproduksi oleh Jewel Company. Yang produk common, produk biasa 98.000 unit, sementara yang produk spesial khusus itu cuma 200 unit saja. Berikutnya terkait dengan penggunaan material sebagai direct material, maka datanya diperoleh bahwa data mengenai DM cost per unitnya adalah $10 untuk produk common. Sementara DM untuk produk spesial per unitnya itu harganya dibebankannya adalah $150. Sehingga total DM yang dibebankan ke produk common untuk sepanjang periode tahun ini adalah 10 dikalikan 98.000 sama dengan 980.000 DM untuk common. Sementara direct material yang dibebankan untuk produk spesial berarti adalah 200 unit dikalikan $150 per unit sama dengan $30.000. Total direct materialnya yang dibebankan oleh Jewel Company during this period selama periode ini adalah 980.000 ditambah 30.000 sama dengan $1.010.000. Ini data mengenai direct material. Kemudian kita lihat data mengenai direct labor. Hours per unitnya untuk produk common adalah 1 jam. Sementara untuk produk spesial 10 jam. Jadi maksud hours per unit di sini adalah untuk menghasilkan satu unit produk common itu dibutuhkan lama pengerjaan oleh tenaga kerja langsung sebanyak 1 jam, selama 1 jam. Sementara untuk produk spesial, demi menghasilkan satu unit produk spesial, para pekerja, para tenaga kerja di sini mengolah produk spesial untuk setiap satu unit selama 10 jam. Jadi lumayan gede juga perbandingan atau perbedaan lama pemrosesan produk common dan spesial. Satu unit produk common cuma 1 jam. Sementara untuk satu unit produk spesial membutuhkan waktu pekerjaan selama 10 jam. Sehingga total hours occupied, total jam pengerjaan yang
digunakan oleh Jewel Company sepanjang periode tahun ini adalah 1 jam dikalikan dengan jumlah unit produce common adalah 98.000, sehingga total jam pengerjaan untuk menghasilkan produk common during this year adalah 98.000. 98.000 dikalikan 1. Sementara untuk produk spesial, total quantity produce-nya 200 unit. Lama pengerjaan per unitnya adalah 10 jam. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk spesial sepanjang tahun ini adalah 200 kali 10 sama dengan 2000 jam. Ini satuannya jam ya. Ini 98.000 jam, ini 2000 jam. Sementara yang ini satuannya adalah 1 jam per unit. 10 di sini satuannya adalah 10 jam per unit. Kemudian, kalau begitu kita sudah punya standar jam untuk pengerjaan produk dan sudah punya juga total waktu, total jam yang digunakan untuk menghasilkan masing-masing produk. Sehingga kita bisa menghitung berapakah total direct labor cost untuk masing-masing produk. Untuk setiap jam pengerjaan oleh tenaga kerja langsung, itu upahnya adalah $10. Ini tarif upahnya. Jadi setiap jam para pekerja tenaga kerja langsung itu diupah sebanyak $10 per jam. Nah, karena jumlah unit produce-nya produk common adalah 98.000 unit, maka total DL cost, direct labor cost-nya adalah 98.000 kali 1 sama dengan 98.000 jam. 98.000 jam dikalikan $10 per jam, alias DL cost yang dibebankan untuk produk common sepanjang periode ini adalah $980.000. Ingat, ini satuannya beda-beda ya, 198.000 dan 980.000 satuannya beda. Kemudian untuk produk spesial, kan per jamnya tenaga kerjanya diupah $10 per jamnya. Nah, total jam yang di-occupied, yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan produk spesial sepanjang tahun ini adalah 2000 jam. Maka total direct labor cost-nya adalah 2000 dikalikan 2000 jam dikalikan $10 per jam. Maka total direct labor cost untuk produk spesial adalah $20.000. Sehingga total direct labor cost yang dibebankan oleh perusahaan yang bernama Jewel Company ini adalah 980.000 ditambah 20.000 sama dengan $1 juta. Oke, kita sudah ketemu DM-nya. Tadi 1.010.000, DL-nya 1 juta. Berikutnya, kita punya data, disuguhi data oleh Jewel Company. Ini ada data mengenai setups. Setups-nya adalah untuk produk common sebanyak 40 kali. Sementara untuk produk spesial, jumlah setup yang dilakukan sepanjang periode tahun ini adalah 40 kali. Design changes adalah sebanyak 12 kali untuk produk common. Kemudian design changes untuk produk spesial adalah 8 kali. Pak, ngapain kok kita berbicara ada setup, design changes? Tentunya nanti ini akan kita pakai terkait dengan activity based costing. Karena kalau kita lihat ada setup, ada design, ini merupakan activity. Ya, ini merupakan activity. Kemudian overhead cost, biaya overhead. Nah, baru sekarang kita berbicara biaya overhead. Production department ada totalnya membebankan FOH sebanyak $1.400.000. Engineering department sebanyak $900.000. Kemudian general factory membebankan FOH dengan total $700.000. Sehingga kalau dijumlahkan semua maka total FOH-nya adalah $3 juta. 14 ditambah 9 ditambah 7 sama dengan $3 juta. Nah, ini total FOH yang dibebankan oleh Jewel Company sepanjang periode tahun ini.
Oke ya. Terus total manufacturing cost. Nah, total manufacturing cost itu ya artinya adalah DM ditambah DL ditambah FOH total. Sehingga 1.010.000 ditambah 1 juta ditambah 3 juta sama dengan 5.010.000. Jelas ya sampai di sini ya. Berikutnya, ada keterangan tambahan mengenai formation of activity cost pools. Nah, ini ada kata-kata activity cost pools. Oh, ini adalah pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas. Lupa untuk apa, Pak? Jelas, ini nanti adalah dalam rangka untuk membebankan overhead cost based on activity based costing. Karena kita lihat di sini pengelompokan biayanya based on activity. Oke, kita lihat informasi tambahannya. Total overhead maksudnya adalah total biaya overhead yang dibebankan oleh production department adalah 1.400.000. Kemudian dibebankan oleh engineering department 900.000 dan dibebankan oleh general factory department sebanyak 700.000. Kan kalau di total adalah 3 juta. Ini maksudnya hanya yang tadi yang ini yang awalnya ini overhead cost-nya ini disusun secara vertikal, kemudian ini disusun secara horizontal. Totalnya tetap sama. Overhead yang dibebankan during this period adalah 3 juta dolar. Less cost related to. Nah, ini ada pembagian nih. Ada pembagian overhead cost terkait dengan aktivitas setups. Di production department 200.000 dolar. Kemudian di engineering 300.000 dolar, ini biaya setup berarti ya. Kemudian di general factory ada biaya untuk men-setup sebesar 300.000 dolar. Sehingga ini kalau dijumlahkan semuanya 200, 300, totalnya ada 800.000 dolar. Berikutnya, terkait dengan aktivitas design changes. Maka Departemen Production membebankan biaya sebesar 200.000 dolar. Untuk engineering, design changes-nya 300.000 dolar biayanya, dan untuk general factory, biaya untuk design changes-nya adalah 100.000 dolar. Sehingga dijumlahkan semua 200 tambah 300 tambah 100 sama dengan 600.000 dolar. Nah, 800.000 dolar dan 600.000 dolar ini merupakan biaya overhead yang teridentifikasi related to activity. Artinya 800.000 dan 600.000 ini merupakan kelompok biaya yang dapat ditelusuri based on activity. Aktivitas setup totalnya 800.000 dolar dan aktivitas design changes 600.000 dolar. Sementara ini kita lihat bahwasanya total FOH-nya kan 3 juta dolar. Relate to activity ada totalnya 1.400.000 dolar. Sehingga yang sama sekali tidak bisa di tracing ke activity, atau dengan kata lain yang bukan merupakan cost pool activity adalah 3 juta dikurangi 1.400.000 sama dengan 1.600.000. Nah, 1.600.000 itu rinciannya adalah, ini merupakan other overhead. Berarti yang 1.600.000 itu yang dimaksud dengan other overhead itu maksudnya FOH yang tidak bisa ditracir berdasarkan aktivitas. Di departemen produksi, production department, total other overhead-nya yang tidak bisa di-tracing secara activity adalah 1 juta. 1 juta itu dari mana? Dari 1.400.000 dikurangi 400.000 sama dengan 1 juta. Kemudian di departemen engineering yang tidak bisa di-tracing ke activity ada 300.000, yaitu berasal dari 900.000 dikurangi 600.000 dolar. Kemudian di departemen general factory yang tidak bisa ditelisik based on activity base adalah 300.000, asalnya dari 700.000 dikurangi 400.000 sama dengan 300.000. Nah, ini kalau di total dijumlahkan ke samping adalah 1.600.000. Ya sama aja dengan 3 juta minus 1.400.000. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kita sudah mendapatkan informasi mengenai pertama quantity produce, kedua direct material cost, ketiga direct labor cost, dan keempat mengenai FOH
khusus tentang FOH-nya, kita dapat pula rincian mengenai, oh ini loh FOH yang relate to activity. Artinya nanti cost pool-nya merupakan cost pool aktivitas, kelompok biaya aktivitas. Dan ini loh biaya yang tidak relate to activity atau tidak bisa di tracing berdasarkan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan summary data ini, maka nanti kita bisa mengerjakan apa? Mengerjakan untuk pengalokasian, pembagian FOH, overhead cost, based on activity based costing dan based on traditional costing. Loh Pak, kok ini tapi datanya lengkap banget Pak, ada DM dan DL serta FOH juga. Kemudian FOH-nya dirinci, ada yang activity driver, based on activity driver, dan ada yang based on non-activity driver atau volume driver. Kok lengkap Pak? Jawabannya adalah nggak ada masalah, memang ini datanya lengkap. Namun, terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan topik kita kali ini, maka yang perlu mendapat perhatian dan yang harus kita perhatikan adalah hanya biaya terkait dengan overhead. Sekali lagi, yang akan menjadi titik fokus pembahasan kita, nggak semuanya. Yang menjadi titik pokok bahasan kita, karena kita membahas TC versus ABC, maka yang akan kita bahas secara lebih detail adalah hanya overhead cost. Sementara direct material dan direct labor tidak perlu diperhatikan, karena ini bukan masuk pembahasan untuk ABC versus TC. Sekali lagi, sebagaimana sudah kita bahas di video materi sebelumnya, bahwa ABC versus TC itu hanya membahas dan terkait dengan pembebanan overhead cost ke produk akhir. Paham ya sampai di sini ya? Jadi yang harus menjadi perhatian kita adalah hanya FOH-nya saja yang ini. Kita tahu bahwasanya total FOH-nya adalah 3 juta. Kemudian ini rincian FOH per departemen, ada 3 departemen, yaitu Production Department, Engineering Department, dan General Factory Department. Ada 3 departemen produksi. Kemudian, dan biaya FOH-nya pun juga ini dirinci based on activity. Ada aktivitas untuk setup, kemudian ada aktivitas untuk design changes, dan satu lagi overhead not related to activity, yang di sini dikelompokkan sebagai other overhead, dan rincian masing-masing biaya yang non related to activity dan yang relate to activity ini semuanya sudah disuguhkan di sini, dirangkumkan di sini. Oke, paham ya? Nah, setelah kita memahami data-data dan informasi terkait dengan perusahaan ini, terkait dengan perusahaan yang bernama Jewel Company ini, maka sekarang kita akan yang pertama mengalokasikan overhead cost dengan menggunakan traditional costing. Nah, ini sudah dikerjakan di exhibit 14 strip 3, sudah dipaparkan di exhibit 14 strip 3 di buku Pak Carter. Nah, sekarang kita jelaskan, kita bahas bagaimana untuk membebankan overhead cost based on traditional costing untuk perusahaan yang bernama Jewel Company. Oke, kita lihat. Jewel Company product cost from traditional costing system. Oke, berarti ini menggunakan sistem traditional costing. Untuk apa? Untuk membebankan FOH ke produk. Oke. Terus di sini dinyatakan bahwasanya overhead rate, tarif FOH-nya adalah, ini under traditional costing, tarif FOH-nya adalah 3 juta of overhead divided by 100.000 direct labor hours, sama dengan $30 per direct labor hour. Oke, ini pembahasan tentang TC ya, traditional costing, dan ternyata tarif FOH yang dipakai adalah sebesar $30 per DLH. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya allocation base dasar tarif FOH-nya adalah pada DLH atau direct labor hour. Direct labor hour itu merupakan non-activity base, atau direct labor hour ini merupakan volume base. Karena dia volume base dan
ini jelas, ini pasti merelate dan terkait dengan traditional costing, karena kita tahu berdasarkan pembahasan kita sebelumnya tadi bahwa untuk traditional costing dia hanya menggunakan allocation base yang bersifat volume base atau non activity base. Nah, ini DLH ini merupakan volume base, bukan aktivitas. Jadi paham ya? Jadi jelas ini nanti ya, ini memang untuk traditional costing. Dan kemudian kita tahu ya dari sini bahwa allocation base-nya adalah direct labor hour. Terus ternyata ini tarifnya cuma satu. Dari sini kita tahu juga bahwasanya tarifnya cuma satu, atau dengan kata lain ini plant wide rate atau single rate. Tarifnya cuma satu, yaitu $30 per DLH, $30 per direct labor hour, sehingga ini single rate. Oke. Nah, bagaimanakah cara menghitung tarifnya? Ya jelas, menghitung tarif kan sama dengan total FOH dibagi dengan total allocation base. Total FOH-nya berapa? 3 juta. Ini tadi kan total FOH-nya adalah 3 juta. Ya, total FOH-nya tadi 3 juta. Mana nih total FOH? Nah, ini ya, total overhead-nya adalah 3 juta. Nah, 3 juta dibagi dengan total allocation base. Allocation base-nya adalah 100.000. Yang mana, Pak? 100.000? 100.000 adalah ini total allocation base. Allocation base-nya adalah tadi DLH ya, direct labor hour. Nah, direct labor hour totalnya tuh yang ini, total hours ini. 98.000 untuk produk common dan 2.000 untuk produk spesial. Berarti total allocation base, yakni total DLH-nya adalah 98.000 total hours 98.000 ditambah 2.000 sama dengan 100.000. Oke. Jadi tarifnya adalah pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya 3 juta. Total FOH dibagi dengan penyebut. Penyebutnya adalah total allocation base 100.000. Maka tarifnya adalah $30 per DLH. Oke, paham sampai di sini ya? Jelas ini pasti merepresentasikan traditional costing. Dan nggak mungkin kalau sistem pentarifannya seperti ini, kemudian ini ABC. Jelas nggak mungkin. Lihat, bahwasanya tadi kita sudah simpulkan untuk ABC itu pasti multiple rate. Dan yang kedua, pasti nanti kemudian tarifnya tadi lebih dari satu ya. Kemudian ada tarif yang allocation base-nya itu menggunakan activity driver. Nah, ini kan nggak ada sama sekali. Syarat itu sama sekali nggak terpenuhi. Tarifnya cuma satu. Kemudian untuk drivernya, untuk allocation base-nya didasarkan kepada volume. DLH ini kan volume. Jadi jelas, sahih dapat kita simpulkan bahwa ini jelas merupakan traditional costing. Kalau mau dipaksain dengan menggunakan activity based costing ya tidak bisa. Wong ini cuma single rate. Dan kemudian dia pakai atau tidak ada activity drivernya di sini. Jadi ini pasti bukan activity based costing. Oke. Nah, kemudian kita lihat direct material untuk produk common adalah 980.000 dan spesial 30.000. Ini tinggal kita copy paste saja dari summary up-nya tadi ya, bahwa direct materialnya 980.000 dan untuk common dan 30.000 untuk spesial, sehingga totalnya 1.010.000. Oke, udah betul ya, 980.000 common, 30.000 spesial, totalnya 1.010.000. Berikutnya terkait dengan direct labor, untuk common dibebankan ke produk common 980.000, dibebankan untuk produk spesial 20.000, totalnya 1 juta. Apakah betul? Kita cek. Untuk produk common dibebankannya DL cost-nya 980.000, betul, spesial 20.000. Maka total DL cost-nya adalah 1 juta yang harus ditanggung oleh jewel company for this year. Namun kita tidak akan secara rinci membahas ini karena ini kan bukan topik untuk ABC versus TC. Jadi ini abaikan saja, hanya just to know saja. Berikutnya terkait dengan overhead, dengan biaya overhead. Tadi tarifnya adalah $30 per DLH sudah kita ketahui. Oke, sehingga kalau kita mau mencari berapakah nilai FOH
yang dibebankan ke produk common under traditional costing, yaitu dengan menggunakan tarif ini, berapakah nilai FOH-nya yang dibebankan ke common? Ya, tinggal kita kalikan saja tarifnya dengan allocation base-nya. Allocation base untuk produk common. Nah, tarifnya $30 per DLH. Kemudian, ini mestinya $30 per DLH. Ini nggak begini nulis tarif ya. Ini mestinya nggak begini. $30 per DLH dikalikan dengan total allocation base yang diperuntukkan bagi common berapa? Nah, karena allocation base-nya adalah DLH, ya kita lihat DLH-nya. DLH untuk common totalnya adalah 98.000 DLH. Jadi, sekali lagi saya ulang, direct labor hours untuk produk common adalah 98.000 DLH. Oke, berarti total overhead cost yang dialokasikan untuk produk common adalah $30 per DLH dikalikan 98.000 DLH. Ya, dari sini tadi 98.000 DLH, hasilnya adalah sama dengan $2.940.000. Perhatikan, saya ingatkan lagi, di sini menuliskan tarifnya mestinya lengkap dengan satuannya, enggak begini. Bukan $30, bukan. Mestinya $30 per DLH dikalikan dengan 98.000 DLH. Seperti waktu kita di SMA atau SMP, ini kan satuannya dolar per DLH. Dikalikan dengan DLH, maka DLH-nya kita coret, tinggal dolar. Sehingga hasilnya adalah $2.940.000. Paham ya? Jadi ini menurut saya keliru ini penulisannya, kurang. Oke, kemudian berapakah FOH yang dialokasikan untuk produk spesial? Untuk produk spesial, tarifnya adalah $30 per DLH. Sama, karena basis ini kan basisnya cuma satu, ini allocation base-nya cuma satu. Untuk dialokasikan, untuk digunakan dalam mengalokasikan FOH ke produk common dan produk spesial. Nah, untuk spesial berarti $30 per DLH dikalikan jumlah DLH yang digunakan oleh produk spesial. Berapakah total DLH yang digunakan oleh produk spesial? Total DLH yang digunakan oleh produk spesial adalah yang ini. Total hours produk spesial 2000. Ada 2000 DLH. 2000 jam tenaga kerja langsung. Berarti $30 per DLH dikalikan 2000 DLH sama dengan $60.000. Sekali lagi menuliskan tarif ini satuannya harus lengkap ya, yaitu $30 per DLH dikalikan 2000 DLH, sehingga DLH-nya kita coret, tinggal $30 dikalikan 2000 sama dengan $60.000. Nah, 2.940.000 ditambah dengan 60.000 hasilnya adalah 3 juta. So, dari sini kita tahu total FOH yang 3 juta dolar ini, tadi kan total FOH-nya kan 3 juta. Total overhead, total FOH yang 3 juta dolar ini, based on traditional costing, 3 juta ini dialokasikan ke common 2.940.000 dan 60.000-nya diperuntukkan bagi produk spesial. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian ini saya kasih tanda elip. Ini maksudnya adalah di buku Pak Carter ada kekeliruan. Nah, kalau ini jelas-jelas salah betul ini, ya. Di buku Pak Carter ini tercetaknya 200 ya, 200 DLH. Coba kita cek di exhibit 14.3. Nah, ini exhibit 14.3, ini salah. Ya, ini bukan 200 melainkan 2000. Kalau ini 200 ya berarti ini cuma 6.000. 6.000 ditambah 2.940.000 ya hasilnya berarti 2.946.000. Geseh ini. Nggak klop, nggak sama, uang totalnya 3 juta kok. Ya, totalnya 3 juta bukan 2.946.000. Jadi di sini ada kekeliruan di Pak Carter. Oke. Nah, jadi sekali lagi dapat kita simpulkan di sini, under traditional costing maka 3 juta dolar FOH ini dibagi
ke produk common sebesar 2.940.000 dan dialokasikan untuk produk spesial sebanyak 60.000 dolar, sehingga totalnya 3 juta dolar. Nah, kemudian dijumlahkan ke bawah, ini ada total cost. Total cost kan ya berarti tinggal DM tambah DL tambah FOH. Total cost di sini maksudnya adalah manufacturing cost. Sehingga total manufacturing cost untuk produk common adalah 4.900.000 rupiah. Dolar. 4.900.000 dolar. Kemudian biaya produksi yang dibebankan ke produk spesial untuk periode tahun ini adalah 30 tambah 20 tambah 60 sama dengan 110 dolar. Sehingga total biaya produksi untuk periode ini adalah 5.010.000. Ini sudah sama dengan yang di sini. Tapi sekali lagi, bahasan kita tidak berfokus kepada DM, DL, kemudian total manufacturing cost. Enggak. Sekali lagi pembahasan kita, karena kita membahas dalam konteks traditional costing versus activity based costing, maka sebenarnya yang menjadi fokus kita hanya yang saya kotakin merah ini, yaitu tentang pengalokasian overhead cost ke produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Jewel Company punya dua produk, yaitu common dan special. Oke, kalau dilanjut, kita bisa menghitung cost per unit atau unit cost-nya untuk masing-masing produk. Kan tadi common menghasilkan produk sebanyak 98.000 unit during this year. Berarti 4.900.000 dibagi 98.000 sama dengan 50 dolar. Jadi cost per unitnya untuk produk common di tahun ini adalah 50 dolar. Sementara itu cost per unit untuk produk spesial adalah 110.000 dibagi quantity produce 200 sama dengan 550 dolar per unit. Tapi sekali lagi kita nggak perlu membahas ini. Yang sekali lagi yang harus kita perlu bahas dan cermati, kita fokuskan adalah hanya pengalokasian FOH. Ingat, tadi sudah kita bahas di video materi part yang kedua bahwa traditional costing versus activity based costing itu adalah terkait dengan bagaimana mengalokasikan FOH ke produk. Dia punya jalur, dia punya jalan, dia punya cara, teknik, metode yang berlainan antara TC dan ABC. Oke, sampai di sini kita sudah selesai ini. Bagaimana mengalokasikan FOH ke produk under traditional costing. Oke, nah berikutnya sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau kemudian FOH yang totalnya 3 juta ini kita alokasikan ke setiap produk ini dengan menerapkan jalur, metode, atau teknik atau cara activity based costing. Nah, ini gimana caranya? Apakah hasilnya sama? Jawabannya adalah jelas beda. Kalau hasilnya sama, ya ngapain ada istilah atau terminologi ABC dan TC? Nggak perlu ada terminologi itu. Pasti ini nanti akan menghasilkan alokasian overhead yang berbeda dengan yang ini. Ini TC. Nah, bagaimana sekarang dengan activity based costing? Pengalokasian FOH-nya bagaimana yang 3 juta? Kita bahas sekarang. Nah, pembahasan ini yang under activity based costing ini ada di exhibit 14-4. Kita lihat. Jewel Company product cost from activity based costing system. Oke, sekarang kita akan cermati, kita akan ulas bagaimana jika biaya overhead FOH ini kita bagi ke produk common dan produk spesial dengan menggunakan activity based costing. Kita tentukan dulu, kita lihat dulu tarifnya. Ya, kita harus menentukan dulu tarifnya sebelum kita menghitung alokasian FOH. Karena kalau nggak ada tarifnya, kita nggak ngerti tarifnya, ya gimana cara untuk menghitung alokasian FOH-nya? Kita butuh tarif. Maka tarifnya ini harus kita buat terlebih dahulu terkait dengan nanti digunakan untuk allocating overhead cost. Nah, ini kita mau pakai activity based costing. Berarti kalau kita mau pakai activity based costing, pasti satu harus multiple rate. Tarifnya harus lebih dari satu. Enggak kayak traditional costing tadi, yang di sini kan tarifnya cuma satu. Kemudian harus multiple rate. Oh, ini tarifnya ada 3 nih. Kemudian yang kedua, harus mengandung
salah satu atau minimal satu itu yang tarifnya allocation base-nya itu based on activity driver atau activity base. Nah, tadi berdasarkan rangkuman summary of data dan informasi tadi, kita tahu ada dua aktivitas di sini, yaitu setup dan design changes. Nah, ini aktivitasnya. Total cost related to activity-nya adalah 1.400.000. Berarti ini nanti setup itu dia punya tarifnya sendiri, design changes dia juga punya tarifnya sendiri, plus ini ada 1.600.000, kan total FOH-nya kan 3 juta. Yang relate to activity kan cuma 1.400.000. Berarti yang non-related to activity 1.600.000 ini nanti akan menggunakan atau punya tarifnya sendiri. Jadi ada 3 tarif, yaitu tarif terkait dengan aktivitas setup, tarif terkait dengan aktivitas design changes, dan tarif terkait dengan non-related activity overhead cost. Paham ya sampai di sini? Sehingga syarat sebagai activity based costing nanti akan terpenuhi, yaitu multiple rate. Ya jelas nanti tarifnya ada 3. Cost pool-nya pun ada 3 ini, yaitu cost pool kelompok biaya terkait dengan aktivitas setup, kelompok biaya terkait dengan aktivitas design changes, kelompok biaya yang tidak terkait dengan aktivitas. Syarat pertama berarti multiple rate terpenuhi. Kemudian yang kedua, level of cost-nya jelas ya, level of cost-nya pasti ini lebih dari 1. Setup itu berarti level of cost-nya berada di batch level. Kemudian design changes, kalau desain itu kan mengacu kepada produk, berarti design changes ini ada di levelnya adalah level produk level. Nah, other overhead ini nanti terkait dengan unit level. Unit level pasti semuanya tuh ada. Berarti other overhead ini yang not related to activity ini pasti menduduki level unit, yaitu level yang terkecil atau terbawah. Jadi multiple rate sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua ini level of cost-nya ini lebih dari 1. Ya, level of cost-nya lebih dari 1. Yang ini tadi adalah batch, ini produk, dan yang ini adalah level unit. Oke. Nah, rincian biayanya sudah ada di sini, sehingga tinggal kita aplikasikan saja ini nanti. Terus, ini nanti kan pasti tarifnya, yang 2 ini pasti tarifnya adalah based on activity. Ya, jadi syarat-syarat untuk mengerjakan atau mengalokasikan FOH based on activity based costing semuanya sudah terpenuhi di sini. Oke, kita lihat sekarang bagaimana menghitung tarifnya. Ya, bagaimana menghitung tarifnya? Pertama, hitungan tarifnya adalah ini terkait dengan setup. Ya, $800.000 batch level cost. Oke, batch level cost. Tadi seperti sudah saya singgung tadi, setup ini berada di level batch. Berarti total FOH pada level batch adalah 800.000. Berarti ini pembilang berarti ya. 800.000 ini kan berarti pembilang. Karena ini total FOH dengan level batch. Berarti pembilang. Pembilangnya untuk menghitung tarif itu adalah total FOH kan gitu. Berarti ini pembilang. Total FOH untuk aktivitas setup 800.000. Nah, penyebutnya apa penyebutnya? Penyebutnya tentunya adalah total allocation base. Total allocation base penyebutnya. Penyebutnya total allocation base-nya adalah aktivitas men-setup. Aktivitas setupnya ada 80 kali. Ya, 80 kali dari mana, Pak? Nah, kita lihat tadi di sini kan sudah ada nih keterangannya. Aktivitas setup untuk produk common ada 40 kali. Kemudian untuk produk special ini juga ada 40 kali. Sehingga total aktivitas untuk setupnya ada 40 tambah 40 sama dengan 80 kali. Sehingga total allocation base yaitu number of setup adalah 80 kali. Nah, sehingga 80 kali 80 itu merupakan penyebut atau total allocation base. Sehingga tarif untuk batch levelnya adalah $800.000 dibagi 80. Sehingga tarifnya adalah $10.000 per setiap kali setup. Paham ya? Ini tarif yang pertama. $10.000 per setiap kali setup. Terus, yang kedua,
Ini berbicara tentang product level. Oke, kita lihat. Untuk level product berarti relate to activity of design changes. Total FOH untuk aktivitas design changes adalah $600.000. Berarti $600.000 ini merupakan pembilang total FOH. Maka pembilangnya $600.000. Kita butuh penyebut untuk menghitung tarif. Penyebutnya apa? Ya allocation base. Allocation base terkait dengan design changes itu adalah banyaknya frekuensi design changes. Perhatikan di sini, frekuensi design changes untuk produk common sebanyak 12 kali. Kemudian design changes untuk produk spesial ada 8 kali. Sehingga kalau di total jumlahnya adalah 20. Nah, 20 ini merupakan total allocation base, yakni merupakan penyebut. Sehingga tarif untuk level produk, karena design changes itu adalah produk level, maka tarifnya untuk level produk adalah $600.000 dibagi dengan 20 design changes, alias hasilnya sama dengan $30.000 per design change. Jadi setiap kali ada perubahan desain, overhead-nya akan dikenai biaya overhead sebesar $30.000. Ini tarif yang kedua. Oke. Berikutnya adalah yang other overhead. Kita lihat di sini. Other overhead kan totalnya 1.600.000, sehingga 1.600.000 ini merupakan pembilang. Karena total FOH itu adalah pembilang. Nah, sekarang kita butuh penyebut. Penyebutnya adalah total allocation base. Nah, pertanyaannya, loh ini yang other overhead ini, yang non-activity related ini, non-activity related overhead ini pakai allocation base apa? Kan gitu, kita butuh informasi itu. Apa allocation base-nya? Kita lihat keterangannya. 1.600.000 other overhead divided by 100.000 direct labor hours. Oh, kalau begitu, yang other FOH ini allocation base-nya menggunakan DLH. Loh Pak, kok ini pakai DLH? Bukannya kita membahas activity based costing? Harusnya ini kan activity, kalau DLH itu kan volume. Jawabannya adalah, ya nggak ada masalah. Kan perhatikan ini tarifnya ada 3. Yang ini $10.000 per setup, ini adalah tarif dengan allocation base yang activity, nggak ada masalah. Yang ini $30.000 per design changes, ini adalah tarif dengan menggunakan allocation base activity driver. Nah, yang ini $16 berarti 1.600.000 dibagi 100.000, ini tarifnya $16 per DLH. Loh, ini kan berarti bukan activity. Ya nggak apa-apa. Kan syaratnya untuk menerapkan ABC adalah minimal harus ada 1 allocation base yang merupakan activity driver. Nah, ini kan ada 2. Ada 2 activity driver, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahwasanya kemudian, oh kalau begitu kan ini kenapa ini ada volume base, wong kita pakai ABC, ya nggak ada masalah. Sekali lagi kan syaratnya adalah minimal harus ada 1. Lah ini malah ada 2 activity drivernya, jadi ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa ini DLH yang merupakan volume base, nggak ada masalah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini ada 3 tarif. Sehingga syarat dari ABC terpenuhi. Multiple rate, kemudian level of cost-nya ini ada 3 berarti. Level of cost-nya 3, batch level, kemudian product level, dan ini pasti unit level. Terus ada allocation base berupa activity driver atau activity base. Nah, ini ada 2 malah, ya. Ada 2. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah sekarang kita akan, ketika kita sudah memiliki tarif, maka kita bisa melakukan alokasi FOH ke masing-masing produk common dan spesial. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana pengalokasian FOH yang 3 juta itu tadi ke masing-masing produk common dan spesial under ABC. Direct material dan direct labor sama saja, nggak ada masalah ini, nggak perlu kita bahas, ini nggak ada masalah. Fokus kita adalah yang FOH-nya. Sekali lagi, fokus kita untuk yang factory overhead-nya. Oke, untuk
aktivitas setup. Aktivitas setup itu berarti ada di batch level. Untuk batch levelnya, tarifnya tadi $10.000 per setiap kali setup. Kita lihat untuk produk Common menggunakan setup, aktivitas setup sebanyak 40 kali. Nah, tarifnya $10.000 per setiap kali setup. Berarti total FOH related to setup activity yang totalnya 800.000. Nah, ini kan 800.000 nih. Total setup related overhead cost adalah 800.000. Nah, 800.000 ini mau kita bagi ke Common berapa, ke Special berapa. Nah, ke Common adalah tarifnya $10.000 per setup. Nah, ini nulisnya ditambah ya, $10.000 per setup dikalikan dengan bahwa tadi si produk Common itu dia mengoccupied 40 kali setup. Yang mana sih Pak? Lah yang ini tadi loh, setup. Nah, ini untuk produk Common 40 kali setup, dan untuk produk Special sama ternyata 40 kali setup juga. Maka FOH yang terkait dengan aktivitas setup akan dibagi ke Common sebanyak $10.000 per setup dikalikan dengan 40 kali setup untuk Common sama dengan $100.000, dan untuk produk Special $10.000 per setup. Lagi-lagi ini mestinya ditambah dengan per setup dikalikan dengan 40 kali setup, berarti ada $400.000 dialokasikan ke produk Special, sehingga 400.000 ditambah 400.000 sama dengan 800.000, yakni total cost of overhead yang relate to setup activity, yaitu $800.000. Paham ya sampai di sini? Terus sekarang kita akan membagi atau mengalokasikan FOH yang terkait dengan aktivitas design changes yang totalnya ada $600.000 ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi yang FOH $600.000 ini ke produk Common dan produk Special. Ya, tinggal kita kalikan saja tarifnya dengan allocation base untuk masing-masing produk terkait dengan design changes. Oke, tarifnya tadi adalah terkait dengan design changes atau di product level, tarifnya $30.000 per design changes. Maka untuk alokasi produk Common adalah $30.000 per design changes dikalikan dengan design changes yang dialami produk Common berapa kali? 12 kali. Nah, 12 kali dari mana Pak? Ya ini. Design changes-nya untuk Common kan 12 kali. Berarti $30.000 per setup per design changes, $30.000 per design changes dikalikan dengan 12 design changes sama dengan $360.000. Jadi ini alokasian FOH yang terkait dengan design changes untuk produk Common $360.000. Sementara itu untuk produk Special berarti $30.000 per design changes dikalikan dengan 8 kali design changes. 8 kali design changes yang ini untuk produk Special. Jadi 8 kali 30.000 sama dengan $240.000. Jadi $360.000 ditambah $240.000 sama dengan $600.000. Nah, sampai di sini kita sudah mengalokasikan overhead cost relate to design changes yang totalnya $600.000 ini, yaitu $360.000 ke Common dan $240.000 ke produk Special. Totalnya $600.000. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau kita berhenti sampai di sini berarti FOH yang sudah kita alokasikan baru 1.400.000, yaitu 800.000 ditambah 600.000. Cuman 1.400.000. Padahal total FOH-nya kan 3 juta. Loh Pak, kok kurang? Lah iya kan kita masih ada yang overhead cost yang tidak relate to activity. Yang tadi totalnya ada 1.600.000. Nah, berarti kan yang tinggal satu ini ya, 1.600.000 yang other overhead. Tadi yang other overhead ini maksudnya adalah FOH yang tidak relate ke activity.
totalnya 1.600.000. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana membagi atau mengalokasikan 1.600.000 ini ke produk common dan produk spesial. Oke. Nah, kita juga sudah dapat informasi tadi bahwasanya untuk other FOH ini berada di unit level. Ya, di unit level. Dan tarifnya menggunakan basis berupa DLH, Direct Labor Hours, dan sudah dihitung tadi tarifnya adalah $16 per DLH. Loh Pak, ini tarifnya kok lain dengan yang atas tadi yang under traditional costing? Under TC kan ini juga pakai DLH. Jawabannya ya jelas lain. Kenapa? Karena pembilangnya beda nilainya. Di TC tadi pembilangnya adalah total FOH 3 juta. Sementara di ABC ini pembilangnya adalah 1.600.000. Nah, yang 1.400.000-nya kan cost related to activity driver. Oke, $16 per DLH. Nah, kita sudah punya tarif. $16 per DLH. Berarti FOH yang dialokasikan untuk produk common berapa? Ya tinggal tarifnya ini dikalikan dengan allocation base berupa DLH yang ada untuk produk common. DLH yang diperuntukkan, yang sudah di-occupied oleh produk common, DLH-nya ada. Kita lihat di sini. Total DLH yang di-occupied oleh produk common adalah 98.000. Berarti total FOH untuk produk common adalah $16 per DLH dikalikan 98.000 DLH sama dengan $1.568.000. Sementara untuk produk spesial berarti alokasian FOH-nya adalah $16 per DLH dikalikan dengan okupansi DLH untuk produk spesial adalah 2.000. Jadi 16 dikalikan 2.000 sama dengan $32.000 ya, $32.000. Sehingga 1.568.000 ditambah 32.000 sama dengan 1.600.000 pas. Sehingga kalau kita jumlahkan ke bawah 3 angka ini, 800 tambah 600 tambah 1.600 sama dengan 5.010. 800 tambah 600 tambah 1.600 berarti 1.400 ditambah 1.600 sama dengan 3 juta. 5.010 ini adalah total manufacturing cost. Tapi sebenarnya sekali lagi ini nggak usah dibahas ya. Karena ini tidak terkait atau tidak relevan dengan pembahasan mengenai TC versus ABC. Pokok poin kita sekali lagi adalah membuktikan bahwasannya ternyata total FOH yang 3 juta tadi sudah kita alokasikan under ABC. Yaitu total FOH-nya kan tadi 3 juta, yaitu 800 tambah 600 tambah 1.600 sama dengan 3 juta. Dan 3 juta ini sudah kita alokasikan semuanya untuk produk common dan produk spesial. Oke, untuk produk common dan produk spesial. Untuk produk common berarti 400.000 ditambah 360.000 ditambah 1.568.000. Jadi berapa nih? Kita hitung 400 ditambah 360 ditambah 1.568. Berarti total FOH yang dialokasikan ke produk common under activity based costing system adalah 2.328.000. 2.328.000. Kemudian yang dialokasikan ke produk spesial under ABC adalah 400 tambah 240, 640, 640 ditambah 32 sama dengan 672.000 ya, 672.000. 400 ditambah 240 ditambah 32.000 sama dengan 672. Nah, kemudian tadi total FOH-nya adalah harus sama dengan 3 juta. Nah, 672.000 ditambah tadi 400, kemudian ditambah 360, ditambah 1568 sama dengan pas 3 juta dolar. Jadi sampai di sini paham ya? Kita sudah selesai sampai di sini, sudah membagi atau mengalokasikan FOH yang 3 juta ini
kepada produk common dan produk spesial dengan menggunakan activity based costing system atau ABC system. Sampai di sini paham ya? Nah, berikutnya kita sudah mengalokasikan FOH under TC dan kita juga sudah membagi FOH yang nilainya 3 juta itu under ABC. Nah, kalau kita lihat kan berarti kan pasti beda tuh ya tadi ya. Kan kita premis awal kita, simpulan awal kita adalah hasil alokasian FOH ke masing-masing produk kalau dengan menggunakan TC dan menggunakan ABC harus beda. Apakah betul? Ya jelas beda. Di sini common FOH-nya dapat 2940.000. Sementara di sini alokasian FOH-nya under ABC tadi dia lupa lagi 400 ditambah 360 ditambah 1568 sama dengan 2328. Di sini 2328.000. Sementara di sini 2940.000, beda. Kemudian di produk spesial ini 60.000 FOH-nya. Kemudian untuk produk spesial under ABC di sini ada 672.000. Jelas beda. Kalau sama otomatis salah itu pasti. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian berikutnya, loh Pak, kok bisa beda alokasian FOH under TC dibandingkan dengan alokasian FOH under ABC di setiap atau masing-masing produk ini kok bisa beda Pak? Jawabannya memang harus beda. Kenapa bisa beda? Nah, perbedaan tersebut, perbedaan nilai alokasian under TC dan ABC itu kita bisa telusuri penyebabnya. Letak perbedaannya itu ada di mana? Itu kita bisa telusuri. Caranya bagaimana Pak? Caranya adalah dengan kita melakukan rekonsiliasi beda antara alokasian ABC, alokasian FOH under TC dan alokasian FOH under ABC. Kita lakukan rekonsiliasi. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke bagaimana merekonsiliasi beda alokasian FOH under TC dan under ABC. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat sekarang bagaimana melihat secara lebih detail atau lebih rinci perbedaan kenapa alokasian FOH under TC dan ABC itu kenapa kok bisa beda dengan jalan melakukan rekonsiliasi. Oke. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk setiap produk. Jadi nggak boleh atau tidak bisa digabung. Jangan sekali-kali menggabung rekonsiliasian pembebanan FOH under TC dan ABC untuk produknya kemudian digabung semua, itu nggak bisa. Harus dilakukan per produk. Ya, sekali lagi harus dilakukan per produk. Kalau ini digabungkan itu nanti nggak perlu ada rekonsiliasi karena pasti sama. Loh Pak, kok bisa begitu? Kan tadi di awal sudah kita dapat simpulan pas membahas di video materi part yang kedua tadi bahwa kalau produknya itu cuma satu, mau pakai jalur TC ataupun mau pakai jalur ABC, tetap aja FOH-nya, alokasiannya tetap aja sama nilainya. Jadi nggak ada beda kalau produknya cuma satu. Kalau produknya lebih dari satu, nah itu baru pasti akan ada beda alokasian FOH under TC dan under ABC. Loh Pak, berarti kalau produknya cuma satu nggak perlu atau tidak membutuhkan analisis TC versus ABC dong Pak? Yes, exactly. Kalau produknya cuma satu, kita nggak perlu membebankan FOH dengan menggunakan TC ataukah ABC. Langsung aja semua FOH dibebankan ke produk tersebut, selesai. Ya, nggak perlu kita ngitung-ngitung capek-capek under TC, under ABC. Oke? Sehingga maka dari itu ketika kita akan melakukan rekonsiliasi pun maka rekonsiliasinya harus dilakukan per produk. Jadi ada dua rekonsiliasi ya. Kalau rekonsiliasinya digabung nggak bisa ya, nggak bisa, harus dipisah per produk. Oke. Nah, sekarang kita lakukan rekonsiliasi untuk produk common terlebih dahulu.
Untuk produk common terlebih dahulu kita lihat reconciliation-nya. FOH under traditional costing untuk produk common adalah, ini produk common, totalnya adalah 2.940.000. Ini FOH under traditional costing, 2.940.000 untuk produk common. Kemudian untuk produk common, kalau pakai ABC, dia dapat alokasian FOH yang total atau jumlah dari 3 angka ini, yaitu totalnya adalah 2.328.000. Berarti ada beda atau ada selisih sebesar 612.000 ya. Selisihnya adalah 612.000. Nah, 612.000 itu terletak di mana sih? Selisih itu yang 612.000 itu letaknya di mana? Oke, itu yang perlu kita cari dengan jalan kita melakukan rekonsiliasi. Oke, sekarang kita lihat FOH under TC 2940.000. Oh ya, ngomong-ngomong tentang rekonsiliasi, maka rekonsiliasinya akan kita mulai dari FOH under TC dan berakhir di FOH under ABC. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti menjadi keliru. Loh Pak, kenapa? Sebenarnya nggak ada masalah. Secara matematika, secara nilai ini kalau dibalik ya sama aja. Cuman itu menjadi sedikit tidak masuk akal gitu loh, tidak logik. Kenapa? Karena yang duluan itu adalah pasti FOH under TC. Traditional costing itu lebih awal daripada under activity based costing. Berarti dengan kita menerapkan ABC maksudnya adalah alokasian FOH akan bergerak dari secara traditional costing bergerak menuju ke secara activity based costing. Kalau ini dibalik, nanti ada istilah overstated dan understated-nya akan kebalik kalau ininya dibalik. Yang ABC-nya taruh atas, TC-nya taruh bawah, itu nanti untuk mengatakan overstated atau understated itu nanti akan terbalik. Jadi TC ditaruh di atas ya, dimulai dari TC berakhir di ABC. Oke, kita lihat sekarang adjustment-nya. Adjustment-nya adalah ini saya mau mengurutkan, kita urutkan saja based on level of cost-nya. Mulai dari product level yang paling gede. Oh Pak, di sini kok nggak ada facility level atau plan level Pak? Emang nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak mesti harus 4 level of cost itu muncul semua dalam suatu activity based costing. Enggak. Ya, enggak. Minimal pasti 2 level of cost itu harus ada kalau ABC. Ya, nggak mesti harus 4-4-nya. Nah, ini ada 3 level of cost, berarti nggak ada masalah gitu. Paham ya sampai di sini ya? Kita lihat product level. Product level tadi diindikatori ada allocation base-nya berupa design changes ya, design changes. Nah, terus kita mau menghitung berapakah selisih product level pembebanan FOH yang terkait dengan product level, berapa selisihnya untuk produk common terkait dengan pembebanan FOH untuk product level. Product level tadi sekali lagi ini berdasarkan kepada design changes. Oke. Nah, kalau under TC itu kan tadi tarifnya hanya satu, yaitu berdasarkan DLH. Sekali lagi saya ulang, kalau under traditional costing tadi kan tarifnya cuma satu, yaitu based on direct labor hour. Nah, direct labor hour yang diperuntukkan atau dikonsumsi atau dibebankan ke produk common totalnya tadi adalah 98.000. Kita lihat, tadi kan total DLH yang dibebankan untuk produk common adalah 98.000. Allocation base yang digunakan untuk produk common kan totalnya 98.000. Kalau total keseluruhannya tadi kan ada 100.000. Artinya adalah under traditional costing yang menggunakan DLH, maka produk common ini menggunakan 98.000 per 100.000 porsi. Atau dengan kata lain, portion penggunaan DLH untuk common adalah sama dengan 98%, yaitu 98.000 per 100.000.
Paham ya? Oke, 98%. Tapi kita sebenarnya nggak perlu pakai persen-persenan kayak begitu. Pakai persen-persenan itu kan kalau seperti yang dikerjakan, seperti yang dihitung oleh Pak Carter di sini. Jadi angka 98% itu maksudnya adalah allocation base actual yang dipakai oleh Common kan 98.000 DLH. Dibagi dengan total DLH secara keseluruhan 100.000 alias 98%. Jadi maksudnya kayak gitu. Cuman kita tidak perlu ngitung kayak begitu. Kalau saya langsung saja tetap masih yaitu 98.000 per 100.000. Ini kan menunjukkan porsi saja. Jadi 98.000 per 100.000. Oke, itu DLH yang digunakan oleh produk Common. Nah, 98.000 per 100.000 atau 98% itu kan kalau kita pakai DLH, berarti itu kan terkait dengan TC ada di unit level. Terkait dengan TC ada di unit level. Loh Pak, kenapa? Kok berada di unit level? Dan ini sama. Allocation base under TC ini kan DLH. Kemudian ketika ABC, allocation base ya, untuk yang other FOH, allocation base-nya kan pakai DLH juga. Oke. Berarti kita dapat simpulkan ini bahwa tarif yang digunakan untuk TC ini berada di level unit. Berarti di level unitnya untuk TC semuanya adalah 98%. Alias 98.000 per 100.000 di semua level. Kenapa? Karena tarifnya cuma satu, yaitu based on DLH. DLH di produk Common tadi menggunakan 98.000 per 100.000 atau 98%. Jadi sampai di sini paham ya? Kenapa kok kemudian di buku Pak Carter di sini muncul 98% semua? Kenapa? Karena 98% ini merupakan allocation base yang dipakai oleh Common under TC. TC kan allocation base-nya kan pakai DLH tadi. Paham ya sampai di sini ya? Sekali lagi saya ulang, yuk perhatikan jangan sampai bingung. Saya mulai dari bukunya Pak Carter saja di sini. Di sini 98%. Pak, dari mana 98% itu asalnya? Maksudnya 98% itu berasal dari jumlah porsi allocation base-nya under TC tadi kan DLH yang diperuntukkan untuk produk Common karena kita mau melakukan rekonsiliasi bagi produk Common saja. Sehingga 98.000 per 100.000 sama dengan 98%. Pak, kenapa atau mengapa 98%-nya atau 98.000 per 100.000-nya ditaruh di sini di awal? Bukan ditaruh di belakang. Jawabannya adalah karena kita hendak membandingkan TC dengan ABC. Rekonsiliasiannya berawal dari TC, berakhir ke ABC. Maka yang kita taruh di awal di sini pasti porsi allocation base yang dipakai dalam rangka untuk TC. Nah, porsi untuk TC kan tadi allocation base-nya pakai DLH. Maka porsi untuk produk Common adalah 98.000 per 100.000 sama dengan 98%. Ingat ini punyanya TC. Nah, kita kan mau bergerak ke ABC. Oke, kalau begitu produk level di TC itu 98%, yaitu 98.000 per 100.000. Bagaimana dengan produk level apabila untuk produk Common apabila kemudian dialokasikan FOH-nya untuk produk Common? Ya, untuk produk level ini, ya, produk level berapakah total porsi FOH untuk produk level yang dialokasikan ke produk Common? Jawabannya adalah 12 per 20. 12 per 20. 12 per 20 ini menunjukkan porsi allocation base di produk level, yaitu design changes yang dipakai untuk produk Common. Oke, lupa 12 per 20. 12 per 20 itu maksudnya yang mana Pak? Oke, kita lihat lagi yang ini. Design changes totalnya kan 20. Dipakai untuk Common 12. Dipakai untuk special 8. Berarti
porsi product level untuk allocation base di product level yang akan dibebankan ke produk common adalah 12/20. Sehingga ini 12/20. Oke, paham ya? Jadi selisih persentasenya adalah 98% dikurangi 50%. Kalau tulisannya Pak Carter 50%, bukan 50%, ini product level ya. Product level yang ini 60%. Ini saya urutkan supaya enak melihatnya, product level, batch level, unit level. Kalau ini kan yang ditulis oleh Pak Carter ini kan nggak urut. Jadi kalau ini kan mulai dari yang besar, kemudian sampai yang paling kecil urut. Kalau ini kan nggak urut. Batch level itu lebih kecil daripada product level. Nah, kemudian unit level nanti adalah yang paling kecil. Oke. Jadi 12/20 itu kan sama dengan 60%. Paham ya sampai di sini ya? Jadi, selisih alokasian FOH yang terkait dengan aktivitas design changes adalah 98.000 per 100.000 dikurangi 12/20. Sekali saya ulang, 98.000 per 100.000 itu merupakan alokasian FOH untuk produk level yang dibebankan secara under TC ke produk common. 98%. Sementara 12/20 itu nanti adalah alokasian untuk overhead relate to design changes yang nanti akan dialokasikan under ABC ke produk common. Nah, overhead cost yang relate to design changes totalnya berapa? Tadi totalnya adalah 600.000. Oke. Total design changes activity related overhead cost adalah 600.000. Berarti selisih pembebanan secara TC dengan selisih pembebanan secara ABC, ini TC, ini ABC, adalah khusus untuk cost related to design changes adalah sama dengan 98% minus 60% dikalikan 600.000 sama dengan 228.000. Dan ini bersifat overstated. Loh Pak, kok bisa overstated ini Pak? Oke, perhatikan. Secara TC dia membebankannya 98% ini. Secara ABC 60%. Berarti kita kan mau bergerak ke ABC. Berarti kan menurut ABC, TC kamu ketinggian. Seharusnya nih, menurut saya, kata ABC, seharusnya menurut saya itu cuma 60%. Ngapain kamu ngebebanin sampai 98%? Artinya kamu overstated, kamu kelebihan. Sehingga pembebanan secara TC menurut ABC itu overstated sebesar 228.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya adalah di batch level. Batch level itu berarti activity-nya tadi adalah jumlah setup. Ya, jumlah setup. Secara TC sama. Kan tadi secara TC kan semuanya allocation base-nya pakai DLH. Berarti secara TC ya sama. Yang dialokasikan ke common total allocation base-nya adalah 98%. Yaitu 98.000 DLH untuk common per 100.000 DLH total keseluruhan, 98%. Dikurangi dengan porsi allocation base, yakni berupa number of setup yang dipakai oleh produk common per total jumlah setup. Tadi jumlah setup-nya kan kita lihat di sini, jumlah setup-nya kan 40 untuk common dan 40 untuk special. Berarti ini 50%, 50-50 ya, 40-40. Oke. Berarti ini 40/80 ini sama dengan 50%. Nah, yang ini. Overstatement of batch level cost. Nah, batch level itu tadi merujuk kepada setup activity. Nah, total setup activity overhead cost related adalah 800.000. Sehingga selisih yang ini 98% dan yang ini 50% kita kalikan dengan total cost related to activity setup, yaitu 800.000 sama dengan
berapa? 98 minus 98% minus 50% sama dengan 48% dikalikan 800.000 sama dengan 384.000. Dan ini juga overstated. Loh, kenapa overstated? Menurut ABC kan berarti cuma 50%. Kok menurut TC 98%? Jadi ABC bilang, TC kamu kelebihan. Atau dengan kata lain, si TC ini kelebihan atau overstated sebesar 384.000 dolar. Sementara itu untuk unit level, ya, untuk unit level perhatikan, unit level itu kan berarti untuk yang other FOH, yaitu yang ini tadi, yang overhead yang not related to any activity. Berarti unit levelnya kan sama, ini 98% under TC. Pokoknya under TC kan semuanya sama karena single rate. Kemudian untuk ABC bagaimana? Untuk ABC ternyata dia pakai allocation base-nya kan DLH juga. Tadi kan. Nah, tadi untuk yang ini berarti untuk yang other FOH ini kan allocation base-nya kan juga pakai DLH juga. Berarti DLH yang digunakan untuk produk common kan ya sama ya 98.000 per 100.000 alias 98%. Sehingga ini unit levelnya adalah 98% minus 98% dikalikan total other FOH, yaitu FOH yang not related to any activity tadi adalah 1.600.000. Hasilnya adalah ini kan 0, berarti 0% dikalikan 1.600.000 sama dengan 0. Paham ya sampai di sini ya? Berarti karena ini overstated, maka 2.940.000 itu kita kurangi dengan 228.000 dikurangi lagi dengan 384.000, hasilnya adalah FOH under ABC, yaitu 2.328.000. Sampai di sini sudah sama Pak? Sudah klop atau belum Pak? Yuk klop, jelas klop lah. Di sini 2.940.000 cuman satu. Kalau di sini tadi kita jumlahkan totalnya adalah 2.328. Ya, 2.328.000 ini. Itu udah pas. Berarti perbedaan antara TC, under TC dan under ABC untuk produk common adalah tadi sebesar 612.000, rinciannya 228.000 itu terletak di product level dan 384.000 itu terletak di batch level. Semuanya overstated untuk produk common. Nah, sekarang bagaimanakah dengan produk spesial? Sekarang kita lihat rekonsiliasian untuk produk spesial. Nah, untuk produk spesial sama juga adjustmentnya untuk product level, batch level, dan unit level. FOH under traditional costing bagi produk spesial adalah 60.000. Kita cek apa betul 60.000? Iya, 60.000. Ini FOH untuk produk spesial under TC. Kemudian alokasian FOH untuk produk spesial under ABC totalnya tadi adalah 672.000. Nah, ini 672.000. Nah, selisih antara 60.000 sampai ke 672.000 ini adalah 612.000. Nah, 612.000 selisihnya itu terletak di mana? Itu pertanyaannya yang akan kita jawab dengan melakukan rekonsiliasi. Oke. Sekali lagi, rekonsiliasi dimulai dari TC, FOH under TC 60.000 dan berakhir di FOH under ABC. Ya, ini nanti harus 672.000. Kita lihat satu persatu di level of cost. Jadi simpulannya adalah kalau kita mau melakukan rekonsiliasi, kita harus rinci ke setiap level of cost. Level of cost yang paling tinggi adalah product level. Sekarang kita berhubungan dengan produk spesial. Oke, secara traditional costing, ini di sini adalah untuk produk spesial. Nah, ini kopasnya belum saya ganti. Ini allocation base total yang dipakai itu adalah 2.000 out of 100.000 total allocation base. Total allocation base-nya kan tadi DLH. Oke ya. Ini saya ganti dulu, ini juga 2.000. Oke. Ya.
Nah, di product level sekarang kita lihat. Product level, batch level, unit level berarti under TC semuanya sama. Dia pakai allocation base-nya tadi adalah DLH. Dan DLH untuk produk special adalah 2000 out of 100.000. Berarti 2000 per 100.000 sama dengan 2%. Ya, sehingga di sini semua under TC ini pengalokasiannya adalah 2%. Ya, 2% itu artinya dari 2000 per 100.000, sehingga ini 2% semua di buku Pak Carter. Oke. Nah, sekarang kita lihat di product level. Product level itu terkait dengan aktivitas design changes. Berapakah produk special ini mengalami mengalami design changes? Berapakah frekuensi design changes yang ada di produk special? Jawabannya adalah 8 kali. Coba kita cek design changes. Nah, design changes untuk produk special adalah 8 kali. Totalnya ada 20 kali, sehingga 8 per 20. 8 per 20 otomatis 4 per 10 sama dengan 40%. Nah, ini 40%. Ya, 40% ini ada di product level, dibebankan ke produk spesial under activity based costing. Nah, total cost related to product level atau total cost related to design changes adalah 600.000 nih. Total cost related to design changes adalah 600.000 yang ini. Sehingga perbedaan pembebanan FOH ke produk spesial under TC dan under ABC adalah sama dengan 2% minus berapa nih? 40%. Berarti selisihnya antara 40 dan 2. Dan 2 adalah 38%. Sehingga 38% dikalikan 600.000 sama dengan 228.000. Ya, 228.000. Dan ini bersifat understated. Loh Pak, kok bisa understated? Nah, sekarang perhatikan. Menurut ABC kan harusnya adalah 40% menurut ABC. Lah kok ini TC cuma 2%. Berarti kata si ABC, TC kamu kurang membebankan FOH alias understated. Kata ABC, lah kan harusnya ini 40%, kenapa kamu cuma 2%? Maka menurut ABC ini understated. Kenapa menurut ABC? Karena kita mau bergerak dari TC menuju ke ABC. Jadi senternya adalah ABC. Oke, itu product level. Kemudian batch level. Batch level tadi pakai setup. Menurut TC ya tetap 2%, yaitu 2000 per 100.000. Pembebanan FOH ke produk spesial. Tetapi under ABC bukan 2%. Alias ini harus 40 per 80 atau 50%. Nah, kenapa 50%? Nah, ini kan berarti batch level terkait dengan setup. Jumlah setup yang diperuntukkan bagi produk spesial adalah 40. Nih, jumlah setup untuk produk spesial 40. Nah, total setupnya ada 80. Sehingga 40 per 80 sama dengan 50%. Jadi, menurut TC, di cost related to batch level, yaitu cost related to setup, yang totalnya 800.000 ini, menurut TC, dibebaninya adalah cuma 2%-nya aja. Sementara menurut ABC harus 50%. Nah, sehingga selisihnya adalah 50% minus 2% dikalikan 800.000 sama dengan 48% dikalikan 800.000 sama dengan 384.000. Dan ini juga understated. Ya, dan ini juga understated. Kenapa understated? Lah ini menurut ABC kan harusnya kan 50%. Sementara menurut TC ini cuma 2%. Jadi kata ABC, TC kamu understated, kamu kurang mengalokasikan FOH untuk produk spesial. Jadi ini ada beda 384.000 bersifat understated. Kemudian di unit levelnya bagaimana? Untuk unit level ya sama, ini kan sama-sama pakai allocation base-nya dasarnya DLH semua, jadi sama. Menurut TC 2000 per 100.000. Kemudian menurut
ABC tadi yang dialokasikan ke produk spesial kan juga sama, pakai DLH juga, berarti DLH untuk produk spesial adalah 2.000 per 100.000 alias 2%. Sehingga 2% dikurangi 2% dikalikan total non-related to activity overhead cost adalah 1.600.000. Jadi 0 dikali 1.600.000 sama dengan 0. Sehingga sekarang total adjustment-nya adalah 612.000. Karena ini understated, maka 60.000 FOH under TC kita tambah dengan 228.000 ditambah lagi dengan 384.000. Hasilnya adalah 672.000. Ini adalah FOH allocated to produk spesial under activity based costing. Apakah benar? Kita lihat. Jadi FOH ke produk spesial under TC 60.000. FOH ke produk spesial under ABC adalah 672.000. Penjumlahan ketiga angka ini 672.000. Jadi udah betul. Oke. Sampai di sini kita selesai ya. Agak sedikit beda dengan di bukunya Pak Carter, karena bukunya Pak Carter ini di sini ini pakai persentase, jadi sebenarnya sama ya. Kemudian di sini dia per unit, dan di sini angka-angkanya kenapa beda? Karena ini total ya, ini total dan kemudian ini per unit. Sementara fokus pembahasan kita di sini saya kembalikan ke hitohnya, ke fokusnya, bahwa kalau kita membahas tentang ABC versus TC itu kita hanya membahas FOH saja. Sehingga yang saya munculkan di sini angkanya adalah hanya angka untuk factory overhead, dan kita sudah lakukan rekonsiliasi dan ternyata betul rekonsiliasinya sudah klop dengan pembebanan FOH under TC dan under ABC yang ada di sini tadi. Oke, semuanya sudah balance. Oke. Sampai di sini telah selesai pembahasan kita tentang bagaimana ilustrasi kasus terkait dengan bagaimana kalau FOH itu dialokasikan under TC dan under ABC. Plus termasuk juga kita sudah melihat tadi bagaimana selisih pembebanan FOH under TC dan ABC itu terletak di mana. Sudah kita lakukan analisisnya dengan melakukan rekonsiliasi dari FOH under TC menuju ke FOH under ABC. Dan tadi kita ketemu sudah klop semua angkanya, ada overstated dan ada understated. Untuk produk common tadi overstated, untuk produk spesial tadi understated. Jadi produk spesialnya itu kekurangan dibebanin FOH, sementara untuk produk commonnya itu kelebihan untuk dibebani FOH. Oke, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita terkait dengan ABC, activity based costing versus traditional costing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.